Pasangan lupa tanggal ulang tahun lo atau lo salah manggil nama pasangan lo. Wajib. Terus dilanjut kepada pertanyaan Jovan DRTNA. Kesan-kesannya Mas? Kesan-kesan apa nih? Kesan-kesan kemarin lah pastilah. Kemarin nih pas ketilang ya. Iya. Yes, welcome back to the cave bersama gua Bas Boy, lagi-lagi gua lagi-lagi. Nih hari ini tamu gue spesial nih. Tiap hari tamu gue spesial, tamu gue gak pernah cece soalnya. Kalau kata David Letterman, my next guest need no introduction nih ya. Please welcome Ardhito Pramono. Halo men. Bas. Kabar baik bro? Kabar baik ya. Ini gue langsung pengen nanyain pertanyaan dari netizen nih. Sebelum kita mulai. Pertanyaan beneran general mampus nih. Oke. Semua aman? Aman. Itu pertanyaannya? Iya cuy, gitu aja. Aman ya semua ya? Aman. Welcome back brother. Thank you brad, thank you so much. How it feels to be back? Seru ya, menghirup udara bebas. Yoi, segar ya? Segar coy, gak ada terbatasan gitu. Yoi. Apa namanya, bisa kembali lagi berkarya. Yeah. Gitu sih, gak dibatasin limit kita main musik segala macam gitu-gitu. Kalau kemarin tuh memang benar berarti full limitation ya, banyak banget batasan. Ada hari-harinya gitu kita bisa main musik. Bahkan main musik pun dibatasin ya iya, harinya. Kecuali Faris RM ya. Oke. Dia bisa main musik setiap hari gitu. Iya, Faris RM. Yes. Ya kan? Kalau lu dikasih main musiknya hari apa aja? Gue dikasih gitar sih. Hari apa aja lu boleh main? Gitar sih setiap hari. Cuman piano tuh setiap Senin, Rabu, Jumat, Minggu gak bisa. Jadi cuma 2-3 kali. Senin, Rabu, udah kayak les nih. Main pianonya Senin, Rabu, Jumat. Oke man. Wijaya Kusuma, congratulations bro. Thank you banget Mas. Congratulations on the release. Thank you banget. Such a beautiful song. Thank you. How does it came? Gimana tuh ceritanya datang Wijaya Kusuma? Karena buat gua yang selama ini familiar dengan rilisan lo yang sebelumnya, ini tuh lumayan pivot gitu loh. Beda ya? Jauh banget gitu. Tapi bukan jadinya nggak Ardhito gitu. Yeah. Ini tetap lo gitu. Tapi dengan warna yang baru gitu. Gue tuh lagu ini sebenarnya udah setahun yang lalu Bas. Oke. Lagu ini udah setahun yang lalu. Berawal dari hasil research gue gitu. Waktu itu gue lagi liburan sama pasangan gue di Bali. Oke. Terus habis itu gue ngeliat banyak banget kayak tanah-tanah Bali yang oke-oke gitu. Yang tadinya hutan gitu ya kan. Terus dijualin gitu ke pihak-pihak luar gitu. Yang pengen bikin bisnis lah apalah segala macam. Bule lah bisa kita bilang. Yoi. Yeah, jadi gentrified mampus gitu tempat. Terus yang tadinya Canggu kan kosong sawah gitu. Terus teman gue orang Bali juga mungkin lo kenal Ajung. Ajung yes. Ajung bilang ya bentar lagi Canggu juga kayak bakalan jadi kayak Kuta. Iya. Gak bakalan ada nih tanah-tanah kosong lagi. Asli. Gitu, akan padat banget Asli. segala macam. Iya juga lagi gitu. Terus di situ gue udah mulai, karena gue kan ada darah Balinya juga gitu. So gue bisa ngerasain gitu. Oke. Gue balik ke Jakarta terus gue nulis lagu. Judulnya Semalam di Pulau Dewata gitu kan. Ala-ala Indonesiana 80s gitu. Iya. I see. Terus habis itu pas gue udah nulis lagu, gue biasanya kasih dengar ke teman gitu kan. Iya biasalah. Om Leo gue kasih dengar. Kenapa Om Leo waktu itu? Karena dia orang yang bertanggung jawab nge-brainwash gue sih. Oke. Dia nge-brainwash gue habis gitu kayak, lu tuh gak boleh nulis lagu bahasa Inggris. Oke. Lu lihat tuh dampaknya, lu bikin lu nulis lagu bahasa Inggris, semua orang pengen jadi kayak lo, semua orang pengen nulis bahasa Inggris. Yeah. Setiap Jumat kita denger rilisan, kedengerannya sama semua bray. Yes, gitu, yes, it's true. Iya kan, terus ada bener juga nih omongannya Om Leo. Gitu, jam 1 pagi gitu, kita ngobrol gak bisa sampai jam 4 pagi gitu. Ngomongin soal itu. Terus gue kasih denger lagu itu, terus dia bilang enggak, liriknya gak boleh kayak gini. Liriknya harus lebih ke sana. Lo tuh udah melupakan keadiluhungan sebuah karya katanya. Oke, keadiluhungan. Keren banget. Om Leo banget ya. Om Leo banget. Roots lah ya bisa kita bilang sebenarnya. Pada saat itu roots. Jadi pada saat itu gue kena brainwash yang Leo gitu. Yang dimana bagus gitu ya kan. Terus kena Om Leoism. Akhirnya gue bisa nulis lirik sama dia. Membahas soal itu tuh Wijaya Kusuma. Suatu bunga yang awalnya udah ada lirik Wijaya Kusuma gitu di lagu itu. Terus habis itu gue didongengin sama Om Leo tentang Wijaya Kusuma itu sendiri. Wijaya Kusuma itu sendiri kan bunga yang sakti banget nih. Gitu. Bunga yang bisa bangkitin orang dari kematian gitu. Benar. Zaman dulu. Legendanya seperti itu gitu. Terus habis itu ada juga yang bilang
siapapun yang bisa ngeliat bunga ini berkah di malam hari, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Betul. Segala macam. Magis lah bunga. Magis yoi, jadi sakti gila nih bunga gitu. Terus Om Leo bilang ya ini lu tuh lagi mati sebenarnya. Gitu, lu lagi mati, lu lagi gak melakukan apa-apa, karya lu di situ-situ aja. Lu mau bikin lagu bahasa Inggris anak-anak kayak, lu mau bikin soundtrack film lagi gitu, lu akan di situ-situ aja gitu. Lu harus bikin sesuatu yang berbeda. Gebrakan lah ya. Iya gitu, di saat orang-orang di jalur yang sama, lu keluar jalur dikit yuk gitu kan Om Leo selalu gitu kan. Benar-benar. Gitu, jadi kena banget tuh Om Leoism-nya tuh. Dapat lah lo, kemakan. Makan tuh Om Leoism. Om Leoism gue. Bongkar lah tuh kebiasaan lama ya. Jadilah nih Wijaya Kusuma. Bunga yang sangat magis tadi. Lo emang attract sama bunga-bunga yang magis gitu ya? Gue tahu gitu lagi man. Aduh. Gak bercanda gue kan. Iyalah. Gitu iyalah. Tapi gak di sini kali ya. Iya. Right. That's true. Kan, ya, gitu. Jadi ya gak tahu kenapa album ini sangat Indonesiana banget ya. Indonesiana setuju gue. Iya jadi setelah gue nulis lagu Wijaya Kusuma, gue ke-trigger gitu untuk bikin lagu Indonesia lagi. Dan gue ada partner musik kan sekarang. Gue kan dari dulu selalu sendirian kan. Yes. Saat di label gitu gue ada selalu sendirian. Pas gue keluar dari label tuh gue ketemu sama satu musisi gitu. Namanya Gusti Irwan Wibowo. Yes, yang juga terlibat di lagu ini. Yang juga terlibat di lagu ini, dia seorang orkestrator, komposer juga gitu. Surprisingly dia punya hal-hal yang menarik gitu. Yang bisa dibahas. Lagu-lagunya juga bagus-bagus banget. Terus habis itu gue ajak kolaborasi terus di rumah. Segala macem gitu. Dia ternyata anak dari seorang musisi namanya Timur Priyono. Ya. Timur Priyono yang bikin lagu Suka-Suka Nongkrong di Pinggir Jalan itu. Suka. Legend ya kan. Yoi. Jadi Gusti sangat berperan gitu di bab musik gue sekarang. Saat ini di bab Wijaya Kusuma. Bab Wijaya Kusuma ini. Keren sih itu, tapi filosofi tadi yang lo bilang untuk menghidupkan lo lagi gitu ya. Iya, emang udah harus ngilang 6 bulan gitu Bas. Yoi. Dan lo kembali revival nih ya. Keluar balik dengan Wijaya Kusuma, terus dengan satu label yang kita garap sama-sama yang udah mati selama 12 tahun. Aksara Records. Yes. Yoi. Comeback Israel nih berarti nih Ardhito nih. Mendadak Indonesiana. Yoi. Tapi apakah nih ya, kita sekarang masuk ke lagunya nih. Karena gue juga pengen breakdown liriknya. Karena memang ada beberapa diksi juga yang mestinya gue bilang kayak untuk gue interpretasi itu lumayan mengawang ya. Makanya langsung pengen gue tanyain sama orangnya langsung nih. Nah di sini tuh diksi lu kan beneran pujangga ya? Iya. Sastra banget. Belakangnya A semua. A semua, iya. Gitulah Indonesia 50-60an gitu biasanya yang sering menggunakan lirik ini gitu. Kayak Mas Guru. Ya kan? Nah apakah memang sebelum dari pun proses lagu ini lo sendiri orang yang banyak memasukkan input-input kayak diksi-diksi tadi, bacaan mungkin atau apapun ke dalam diri lo? Iya banget lagi. Maksudnya lagu-lagu Indonesia tahun 50-an bahkan gitu. Plat-plat Lokananta gitu ya. Yang Teresa Zen. Yes. Nuri Satrijo gitu-gitu kan gue selalu mengaplikasikan itu di bidang musiknya doang tuh. Kreativitas gue terhadap musik Indonesia gue tuangin cuman di YouTube gue gitu. Gue nge-cover lagu-lagu lama lah segala macam. Oke. Gitu. Cuman sekarang bisa punya kesempatan ketemu sama seorang pujangga beneran gitu. Akhirnya ya keluarlah lirik-lirik kayak gitu. Lalu senja pasrah gelap tiba. Tertegun termenung terkulai terlunta. Cemas akan guna. Itu sebenarnya ngomong tentang diri gue sendiri gitu. Ya sekarang kan lo bilang juga kayak lo lumayan existential crisis. Kayak lo mempertanyakan sebenarnya apa sih Ardhito Pramono gunanya apa. Karena lo bilang lo lumayan bingung gak sih kalau gue tangkap ya kayak lo musisi ya, main film juga, siaran radio juga. Ya. Sama itu yang gue lakuin juga. Kan, gitu, nge-DJ juga. Iya nge-DJ juga, Artu di True. Mainkan lagu cinta. Tapi ya maksudnya bingung guna gue tuh apa sebenarnya gitu. Gue waktu itu lagi emang di krisis banget. Gue curhat sama Om Leo. Gue tuh sebenarnya orangnya baik gak sih? Gue orang baik gak sih? Gitu. Gue tuh menyebarkan karya baik gak sih? Coba kita dengerin lagi lagu gue. Oh ternyata lagu gue sampah semua gitu. Ternyata dari album pertama gue Bitter Love tuh ngomongin apa sih gitu. Lagu gue yang Bitter Love. Kalau misalnya dibedah liriknya gitu orang-orang bakal ngomongin soal lagu cinta segala macam.
Tapi ternyata itu lagu tentang orang pengen bunuh diri, pengen mati. Ya suicidal ya Suicidal sangat depresi. Sangat depresi. Buat yang bisa melihat itu maksud gue, yang bisa nembus liriknya sampai situnya gitu. Mungkin kalau on the surface kayak ya lagu cinta aja. Lagu cinta aja gitu, nongkrong di coffee shop segala macam gitu. Sebenarnya enggak, Bitter Love tuh yang lebih subtil dibanding itu gitu. Terus lagu-lagu gue ternyata sampah-sampah ya gitu, trash talking, apalah segala macam gitu. Cuman apa ya, at least satu lagu deh, satu album deh yang gue bisa ngasih tahu apa yang gue rasain gitu. Iya, The True Ardhito gitu. Sebelum kita lebih jauh ke lirik, tadi kan lo bilang sendiri, lo ngerasa musik lo yang previous itu sampah. Itu kan sebuah kata sifat yang adjektif yang berat ya, heavy banget gitu. Apakah waktu lo bikin lagu-lagu lo yang lama ini dan waktu itu baru-baru keluar, lo merasakan hal yang sama seperti ini? Atau ini berubah sekarang persepsi lo? Gue tuh gak pernah dengerin musik gue pas udah rilis. Samsek? Lo di mobil berarti gak dengerin musik lo? Gak pernah. Gue dengerin pas sebelum rilis. Setelah rilis? Gak pernah mau gue dengerin. Oke. Ya Om Leo sering mainin di karaoke session gitu. Iya. Gue kabur tuh. Gue gak mau nyanyi tuh. Gue gak mau dengerin karya-karya gue. What's up with that? Karena menurut gue udah selesai aja gitu di sana. Karya gue. Dan itu salah banget menurut gue. Karya yang menurut gue oke itu adalah karya yang gak pernah selesai. Iya, setuju. Itu gue setuju. Gitu. Jadi Wijaya Kusuma tuh aneh aja sih. Kemarin rilis, terus gue dengerin lagi nih di digital streaming platform Spotify and everything. Iya, harusnya ini nih, harusnya ada ini nih, harusnya ada elemen ini nih. Kok mixingnya gini gitu. Jadi gak pernah kelar tuh lagu. Introspektif lah bisa gue bilang seharusnya. Cuman maksud gue apakah Wijaya Kusuma ini sekarang menjadi, itu kan rilisan lo ya. Lo sebagai pendengar juga menikmatin itu sebagai rilisan gak? Iya. Aneh banget tuh. Nice. Si lagu itu. Nice. Karena maksud gue gak tahu ini sebenarnya bener atau enggak gitu. Gue pribadi adalah orang yang di mobil pun gue sering muter lagu gue. Entah mungkin gue narsis aja gitu. Tapi lagu lu gue sering banget dengerin. Thank you man. Maksud gue tapi ada sense yang kayak gue kalau lagi dengerin lagu gue gak kayak yang bikin. Lo punya perspektif orang ketiga gitu. Lumayan dan kayak jadi salah satu katalog musik yang gue ngerasa paling bisa ngegambarin isi hati gue. Karena kebetulan gue yang nulis. Cuman waktu denger itu kayak seakan-akan ada orang lain yang nulis. Tapi bisa ngerti gue banget. Gue gak bisa tuh punya perspektif orang ketiga kayak gitu tuh. Mungkin di Wijaya Kusuma ini lo baru menemukannya saat ini. Bisa kali ya gitu. Tapi dari dulu tuh selalu orang-orang bilang coba taruh perspektif orang ketiga deh. Terus denger lagu lu dari perspektif orang ketiga gitu. Gak bisa lagi gue. Gak bisa banget. Iya. Susah gitu. Karena itu bukan satu hal yang bisa lo lakukan intentionally juga sih sebenarnya. Iya banget. Gak bisa yang kayak, oke gue sekarang mau jadi orang ketiga. Gitu. Gak bisa juga kan. Gitu. Itu datang natural aja dia sebenarnya. Nah, laju senja, pasar gelap tiba, tertunduk, termenung, terkulai, teruntas, cemas akan guna. Ini existential crisis lo tadi. Yang lo tuangkan jadi satu bait di sini. Dilanjut dengan musnah asa. Hampa relung sukma, hempasan badai dari seberang sana, hanyutkanku untuk terbiasa sama. Gue boleh interpretasi dikit gak? Boleh dong. Ini tuh kayak lu diterpa sama input-input dan segala macam, terus akhirnya lo keluarnya jadi ya gitu lagi. Gitu lagi, reference dari seberang sana kan, seberang negara. Dari bule lah, kasarnya ya gitu. Reference yang kita dapetin ternyata sama lagi semuanya gitu. Anak-anak zaman sekarang dengerinnya sama aja gitu. Benar. Mau masuk ke crooners juga. Siapa lagi kalau gak Frank Sinatra atau Billie Holiday segala macam. Sebenarnya dulu tahun-tahun 50-an Teresa Zen juga mendengerin mereka. Ella Fitzgerald mungkin. Pastinya. Gitu. Cuman kerennya kok bisa jadi Indonesia ya. Iya. Bing Slamet tuh ya sangat crooners banget gitu zaman dulu. Sam Simon tuh mungkin Nat King Cole Indonesia gitu. Tapi kenapa dia bisa bikin jadi Indonesiana banget gitu liriknya. Dan musiknya Mokhtar Embut gitu zaman dulu. Yang gitu-gitu kok bisa ya nge-translate apa yang mereka cerna, referensi yang sangat terbatas itu, dikemas lagi, tapi bunyinya jadi Indonesia. Jadi dia gitu loh. Jadi Indonesia gitu, jadi orang Indonesia yang menyanyikan itu. Indonesia banget ya pokoknya. Kok sekarang kita malah berlomba-lomba untuk nyamain. Jadi bule. Jadi bule. Iya, kenapa kita pengen banget jadi bule. Iya, padahal kalau disamain tuh, yang Indonesia sama yang bule, ya menang yang bule lah. Iya. Orang dia pakai bahasa Inggris setiap hari. Iya. Dia ori kan. Dia ori. Kita kan nyoba jadi ori kan gitu. Jadi gak akan bisa sama gitu. Dan yang gue kagum sih sebenarnya sama orang-orang zaman dulu itu. Mereka bisa ngemas apa yang mereka cerna.
siapa sih yang bisa dapat plat Beatles zaman dulu? Iya, referensi kan terbatas banget. Terbatas banget gitu, tapi Panbers bisa bikin lagu kayak gitu. Atau kayak Kus Plus bisa bikin lagu kayak gitu. Album 5-nya Kus Plus tuh Beatles banget. Iya benar. Gitu, padahal dulu referensinya kan boro-boro kita bisa dengerin lagu Beatles. Susah banget lah. Gitu. Bahkan sampai tahun 90-an 80-an aja referensi masih susah. Apa kabar mereka di tahun 60? Iya gitu-gitu. Jadi aduh gila ya, karena keterbatasan itu mungkin malah jadi lebih eksploratif kali ya. Gitu. Malah sekarang kita yang udah dikasih sajian yang sangat mudah gitu ya. Kita malah berlomba-lomba untuk menjadi sama gitu. Iya, jadi jinak lah bisa gue bilang. Iya mungkin. Gitu, jadi agak-agak membingungkan juga tuh. Terus apa yang terjadi dengan Ardhito sampai akhirnya referensi yang lo telan bisa keluarnya jadi ke Wijaya Kusuma nih sekarang? Referensi yang gue telan, warisan-warisan karya dari Chrisye. Yes. Guru Soekarno Putra. Yes. Gue juga dengerin lagu luar gitu. Pastinya dong. Pasti. Gue dengerin Genesis gitu tahun-tahun 80-an. Gue pengen banget bunyi-bunyinya tuh balik lagi ke tahun-tahun gitu kan. Iya. Tapi gak tau kenapa akhirnya gue bisa menemukan, wah setahun 2 tahun nih gue nemuin formulanya gitu. Untuk bisa bikin lagu Indonesia karena gak gampang kan. Betul. Setelah gue bikin lagu bahasa Inggris, dan bikin lagu bahasa Indonesia itu susah banget masuknya. Susah banget. Terutama apalagi dengan diksi pujangga kayak gini ya. Iya, makanya jadi gue ketemu sama orang-orang baru. Gue ngobrol sama Om Leo, gue ngobrol sama Om Rido, Rido Hafidz. Mereka juga ya gokil gitu referensi gitu. Dan gue bisa belajar banyak dari mereka gitu. Gokil men. Terus kita lanjut nih ke bait selanjutnya. Ingkar dan terlupa segala nuansa ragam rupa. Saga Dharma hijau biru terbentang rata. Ya. Hijau biru terbentang rata itu kan kayak laut dan pokoknya alam lah. Kayak pertiwi kita lah. Pertiwi kita. Saga Dharma, warisan-warisan budaya dari leluhur gitu. Yes. Yang sekarang udah cenderung dilupakan. Betul. Kita bikin karya gak pernah ngeliat sekitar gitu. Iya. Gue bikin karya tentang selebgram gitu. Iya. Kan yang ada di depan handphone doang gitu. Gue gak pernah bikin karya tentang pohon pisang mungkin. Atau gue gak pernah ngeliat kucing kawin terus jadi karya gitu. Iya. Jarang banget gue bikin karya gitu. Dan menurut gue kalau misalnya udah bisa nulis semua hal yang ada di sekitar gitu. Kaya banget sih musiknya. Gokil ya beneran. Iya, asli. Kayak elunya keluar gitu. Iya. Ada kan, manifestasi manusianya gitu. Gitu. Being an artist kan gak melulu harus naik mobil gitu. Iya. Being an artist gak melulu harus naik ojek online gitu. Iya. Mungkin bisa jalan kaki, terus habis itu ngeliat ada orang berantem. Ngeliat ada pejalan kaki, terus habis itu di belakang ada motor ngantri gitu misalnya. Terus banyak hal-hal peristiwa yang terlewatkan gitu sebenarnya yang harusnya bisa ditulis. Iya. Kalau menurut lo sendiri akhirnya setelah perjalanan artistik lo ini, setelah sekian lama bertahun-tahun, kalau gue tanya ke lo, menurut lo nih Tok, sebenarnya tugas utama seorang seniman apa? Anjir. Namines. Tugas pertama seorang seniman. Yang paling utama ya, tugas pokok nih. Iya. Tupoksi. Tupoksi. Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokoknya menyebarkan kebahagiaan sih. Nice. Dari tulisan, dari karya. Yes. Kalau if you're a performer gitu, ya lo kasih energi yang baik untuk penonton. Iya. Gitu. Karya kan bisa semua hal ya, bisa tentang hate, tentang irony, gitu, kayak gitu-gitu. Cuman, could be everything. Iya, ngasih feeling ke orang lain gitu, itu tugas pokoknya sih. Gitu. Nice. Gue sangat setuju dengan itu bro. Yoi. Kita lanjut, citra pesona tak dianggap ada. Ya. Berpaling dari indahnya pusaka aksara, tak tergoda gita irama. Itu harapan yang kita taruh di situ sih. Citra pesona tadi anggap ada, ya yang tadi gitu. Kita gak pernah menganggap ada citra dan pesona. Terus habis itu aksara, kita menemukan aksara Indonesia. Tak tergoda gita dan irama progresi luar kan. Kita juga sering pakai progresi luar lah pasti. Luar gitu, 1625, 51. Atau kayak 4 minor, 3, 6, 2,
51 gitu. Itu kan progresi luar banget tuh. Yang nonton sabar ya. Teknis nih, teknis. Nah kalau di pianika kan bisa tahu nomor-nomornya kan. Nah, yang gitu-gitu jadi gak tergoda tuh sama hal yang diulang-ulang misalnya. Yes. Kayak gue bukannya diskredit lagu-lagu luar ya. Iya pasti dong. Cuman banyak musik sekarang yang mungkin liriknya diulang-ulang. Setuju. Iya kan, untuk ngedapetin hook itu liriknya diulang-ulang. Iya. Gitu. Jadi ngomong kayak bang SMS siapa ini bang, bang SMS siapa ini bang lagi gitu-gitu. Benar. Gitu-gitu jadi udah terpengaruh gitu kali ya. Gue juga diulang-ulang. Iya. Tapi di lagu ini bisa gue bilang lo nggak ada pengulangan ya? Gak ada pengulangan. Gak ada hook di sini. Gak ada hook. Ada hooknya. Tapi nada. Hooknya nada, bukan nada. Diksi ya? Bukan diksi. Beneran lagu lo linear kan ini? Iya. Gitu loh. Kalau dulu lagu gue kan I just couldn't save you tonight. Ya. Atau kayak sudah belajar memahami Mas hook tuh. Gampang habis gitu kayaknya bikin hook. Iya. Tapi kayak yang bikin lagu yang sangat linear itu menantang ya. Susah men. Iya dan susah, menantang juga untuk bisa didengarkan gitu kali ya. Karena menurut gue pertama tantangan terbesar bikin lagu linear itu to keep it engaging ya. Bikin orang apa nih selanjutnya. Yoi. Kayak Amy Winehouse aja gitu. Gue pengagum berat Amy Winehouse. Yes. Rest in peace. Iya, rest in peace. Gak ada yang gak bagus gitu lagi lagunya. Kayak I Heard Love Is Blind. You know that song? I couldn't resist him. Her eyes smile like yours. Her head was exactly the shade of brown. He just nodded tall. Gak ada yang diulang. But I couldn't tell. It was dark and I was lying down. Itu lagu kesukaannya Taylor the Creator tuh. Iya. Ya kan? Everyone has everything. Yeah. She means nothing to me. Cerita gitu. Kayak dia ketemu sama cowok di bar. Terus habis itu dia bercinta sama cowok itu. Terus habis itu lu jangan jealous. Pacar gue, pasangan gue lu gak boleh jealous karena I heard love is blind gitu. Karena dia mirip banget sama lo gitu. Cerita aja gitu isinya. Narasi. Plek, tumpah muntah gitu. Iya, tapi bisa jadi satu hal yang sangat indah dan bisa didengerin berkali-kali gitu. Yes. Mondo Gascaro gitu. Iya, setuju. Hal-hal yang kayak gitu, aduh keren-keren banget ya. Gitu dan susah banget bikin kayak gitu. Susah. Tapi still man, you did it. You put the single out. Amin. Yang sangat, kayak gue bilang tadi, sangat pivotal gitu ya untuk di karir lo sendiri. Kita lanjut lagi liriknya bro. Wijaya Kusuma bersemi mekarlah, beri kami nyawa lagi. Wipa Pertiwi nan tercinta. Ini kayak penebusan dosa gitu ya. Iya. Wijaya Kusuma kan bukan yang bisa bangkitin orang mati. Iya, second chance. Chance. Beri kami nyawa lagi sih. Itu yang gue merinding sih kalau gue nyanyiin lagu itu, merinding gitu di part itu. Iya. Jadi itu sebuah permohonan gitu kali ya. Pada leluhur juga gitu ya. Tolong beri kami nyawa lagi gitu. Kesadaran akan karya-karya Indonesia yang luar biasa keren ini. Dibukakan lagi mata kita untuk bisa ngeliat hal-hal sekitar yang luar biasa kerennya. Dan cantik dan indah gitu. Gak usah ke Bali untuk cari udara bagus gitu. Mungkin kayak lo ke Bogor aja gitu. Cukup sebenarnya. Atau kayak lo jalan kaki deh instead of naik ojek online gitu. Terus habis itu kalau udah capek baru naik ojek online gitu. Itu kan menemukan hal-hal baru lagi yang bisa kita ambil inspirasi lucu gitu. Ganti kacamata ya. Ganti kacamata, yoi. Ganti sudut pandang. Lihat angle yang berbeda. Kadang kita ngelihat gelas ini dari angle sana, pemahaman kita terhadap gelas ini suka beda jadinya kan. Iya. Kita orang Jakarta tapi kita gak pernah tahu seluk-beluk Jakarta Barat kayak apa. Atau kita gak pernah main ke kota gitu. Fair. Iya kan, yang gitu-gitu sih. Yang harus dibuka lagi gitu cakrawalanya. Akhirnya kayak gue juga salah satu penyadaran gue gitu ya. Maksudnya dalam bermusik sendiri tuh kadang di saat kita terlalu fokus sama referensi itu, terlalu terpatok sama referensi itu, relevansi hilang jadinya. Parah. Jadi sama kan? Iya jadi sama, karena kita jadi dia gitu. Jadi dia. Terkadang di saat kita mengidolakan satu sosok, kita nge-reference dia, terkadang kita mungkin secara tidak sadar mungkin secara gak langsung kita kayak lumayan jadi impersonate gitu kan sebenarnya gitu. Jadi gue suka banget sebenarnya sama saat Amy Winehouse nyanyi gitu. Sama ngomong sama kan. Iya kan gitu. Gue mencoba untuk menjadi hal itu juga gitu. Gue saat bernyanyi dan ngomong sama gitu. Cuman nyanyi tuh cuman ibaratnya kayak ngomong tapi dikasih nada aja. Iya benar.
gitu. Kalau misalnya kita mencoba untuk menjadi orang itu, ya nggak asli dong jadinya. Benar, kan? benar. Nggak otentik. Nggak otentik dong jadinya gitu. Nah kayak ini seorang ibu nyanyiin anaknya Nina Bobo aja deh gitu. Cuman kayak ngomong tapi dikasih nada aja. Benar. Nah ini salah satu yang gue petik juga dari Oi. Dia tuh selalu pernah bilang yang gue jadiin pedoman juga tuh. Dia bilang tuh sama gue, kita tuh gak apa-apa niru gitu. Asal niru apinya. Bukan niru abunya. Nah di saat kita terlalu fokus sama referensi tuh kadang kan kita niru produk akhirnya aja gitu. Betul. Kita gak niru kenapa dia berbuat itu. Benar. Approach apa yang dia gunakan gitu. Bukan metodenya gitu loh. Hasil akhirnya doang gitu. Dan lo juga ngerasain itu berarti ya? Iya banget. Gue dulu pernah dibilang Jimmy Cullum-nya Indonesia. Yang masukin media mantan gue. Mantan gue pengen, ya gue tahu sih lo pengen kerja. Dan lo pengen bantuin gue segala macem. Cuman press release yang lo kirim kayaknya agak salah deh. Gitu. Gue tidak mencoba untuk menjadi Jimmy Cullum juga gitu. Ya lo tetap ada Dito Pramono. Iya gitu, jadi akhirnya walaupun lagu pertama gue meniru sebenarnya gitu. Gue meniru suara Jimmy Cullum serak-serak basahnya gimana gitu. Terus iya. Gue meniru banget ya gitu. Akhirnya dibilang kayak gitu, wah jadi susah banget gue ngilangin itu. Makanya gue bikin jas merah gitu di YouTube. Di situ isinya gue nge-cover lagu zaman dulu. Indonesiana. Akhirnya udah hilang tuh Jimmy Cullum-nya gitu. Terus habis itu ada yang bilang Michael Bublé-nya Indonesia gitu. Aduh. Semoga gue bikin lagu ini gak dibilang Michael Bublé. Nyanyi lagu GSP. Jauh men. Ini lo aja gitu. Lo sebagai orang Indonesia dan ya lo lagi merefleksikan realita lo yang lo hadapin gitu dengan segala macam peristiwa yang kemarin terjadi gitu. Peristiwa kemarin yang barusan terjadi sama lo, musibah itu berpengaruh besar gak di lagu ini? Banget lagi. Karena kan lagunya berarti udah dulu tulis sebelum peristiwa ini dong? Setahun. Berpengaruh banget. Sebenarnya harapannya lagi sih tentang lagu ini gitu. Lagu ini akhirnya lahir gitu. Gila gue udah melalui hal-hal yang kayaknya sulit juga ya untuk diomongin gitu. Cuman harapannya sih lebih ke lagu ini. Dan membantu proses album juga gitu. Gue nulis lagu. Di album udah keluar nih. Di album ada lagu judulnya Daun Surgawi. Oke. Sedap. Mantap. Iya, yang gitu-gitu sih. Yang lebih melibatkan peristiwa yang dulu gue takut kayak ngomongin. Iya. Karena gue masih gitu. Sekarang gue udah enggak, gue clean. Jadi gue gak takut lagi ngomongin itu. Pede nih bersuara. Iya, udah jekas. Bener. Nice. Sekarang kita akan masuk ke last line di lagu ini. Hasrat, rasa, dan cipta. Karsa karya memberkati Nusantaraku Indonesia. Hasrat rasa dan cipta, karsa karya, keinginan untuk berkarya lagi akan memberkati musisi-musisi dan seniman-seniman Indonesia lagi gitu. Itu sih harapannya. Doa baik yang kita tuturkan. Dan kita kan featuring Mbak Penny Candarini juga ya. Gue ada lirik bahasa Jawanya. Ada sindennya di situ juga. Ada. Mau copat. Keren banget. Artinya juga luar biasa keren. Terjemahannya aja ya. Boleh, silakan. Dialah seorang yang dipuja segala roh, rasa dan raga, yang memiliki sifat mengasihi. Maitreya itu sang utusan. Kau yang mencapai kejayaan. Dari awal hingga akhir memberikan petunjuk kebaikan untuk semesta. Itu ada lagi bilang kamu tidak akan bisa menghentikan keinginan. Itulah sifat dan kodratnya manusia. Jadi gue udah berharap di lagu ini. Tapi diingetin lagi sama Mbak Penny. Lo gak bisa memberhentikan keinginan gitu. Ya lo orang. Iya. Siapapun punya keinginan gitu. That's why. That's why we are human kan gitu. Balik lagi. True. Nature-nya kita. Iya, kita bukan suci gitu. Kita bukan sesuci itu yang gak punya keinginan. Gitu. Bener, desire ya. Iya. Dalam banget ya. Ini maksud gue karena kalau mungkin didengerin selintas, kalau nggak di dissect gitu, bukan yang lo coba untuk resapin gitu, maksudnya didengerin selintas. Yang terbayang pertama kali gue dengerin secara selintas itu kayak
Gue langsung ngebayangin ini tuh kayak video iklan Kementerian Pariwisata gitu, kebayang. Wonderful Indonesia. Drone terbang gitu kan. Kebayang kan lo shot-shot itu. Iya, shot beauty shot. Yoi, Labuan Bajo. Yoi, shot-shot mahal gitu. Iya. Nah ini gue seneng sih dari si Wijaya Kusuma itu dengan lo soundnya seperti itu. Ada tembang Jawanya juga gitu. Di situ ada sindennya juga. Dengan lirik lo yang seperti ini dan introspektif. Yang gue seneng itu tidak jadi karikatural. Ya. Karena terkadang di saat karya yang Indonesia itu suka jadi karikatural. Kayak susah dicerna gitu. Bukan susah dicerna, kayak covernya aja gitu. Ada batik, AP, gitu kebayang kan maksud gue kan. Gamelan. Iya gitu. Cuman pakai kendang doang, cuma jadi elemen instrumen doang. Iya, kayak jadi dekor aja gitu Indonesianya gitu. Iya. Makanya gue taruh gamelan di situ. Waktu itu Mbak Penny dan kru teman-teman yang ada di Solo ngasih komposisi gamelan tuh dari gong sampai gong gitu. Si Oi juga pernah ngomong sama gue. Gamelan tuh harusnya dari gong sampai gong. Jadi kasih berapa bar gitu ya untuk mereka menyelesaikan gamelannya dulu, gitu. Yes. Bukan jadi elemen musik doang gitu. Iya. Itu bukan gamelan namanya gitu. Bukan dekoratif lah ya. Bukan dekoratif. Bisa kita bilang dia essence gitu. Iya. Makanya dari gong sampai gong itu ada di pertengahan lagu Wijaya Kusuma kan. Iya benar. That's the reason sebenarnya. Indonesia kaya banget men ya. Parah. Yang terkadang kita kayak lo bilang tadi suka lupa. Bahkan lo setuju gak? Ada, mungkin gue pun sempat merasakan seperti itu. Gue gak tahu lo sempat merasakan seperti itu. Atau bahkan orang di luar sana banyak rasain seperti itu. Terkadang di saat kita menjadi Indonesia tuh kayak ada malunya gitu loh. Iya. Kayak katro lo gitu. Indo banget lagi gitu. Indo banget lagi. Iya. Sedangkan orang Amerika dia bangga banget menjadi Amerika banget gitu. Dan kita pengen banget gitu jadinya gitu. Dan di situ terkadang membuat gue jadi kayak ironinya kita ya. Terutama tuh kayak middle class Indonesia tuh aspirasinya tuh kayak pengen jadi working classnya orang Amerika gitu. Iya. Siannya. Tapi kalau dipikir-pikir kasihan loh. Iya, maksudnya pola bermusik zaman dulu gitu. Pola berkarya zaman dulu mungkin kan setelah main gamelan gitu, misalnya kita pagelaran 1 malam gitu. Terus habis itu gak dibayar misalnya. Iya. Lu cuma dikasih lemper, dikasih baju. Iya. Terus habis itu kalau misalnya ada orang baik yang pengen nyamperin lu, dia kasih lu uang. Nyawer misalnya. Iya. Itu kan sebenarnya the essence of being an artist di Indonesia itu seperti itu polanya zaman dulu. Betul. Lu pengen jadi pemahat gitu, oke gue kasih lu peralatan yang bisa bikin lu memahat. Gue pengen jadi pelukis, gue kasih lu cat. Gue kasih lu rumah. Gue kasih lo tempat berkarya. Gue kasih lo tembok. Jadi lo gak perlu mantek di mana-mana sembarangan. Benar. Berarti. Kan itu sebenarnya esensi dari jadi seniman di Indonesia. Dari dulunya ya. Dari zaman batu ya. Dari zaman batu bahkan. Terus habis itu ada pola royalty gitu masuk. Masuklah kita. Westernisasi. Global citizen bro. Gitu akhirnya mau gak mau kita harus ikut itu gitu. Yes. Terus habis itu jadi gone aja gitu. Makanya tadi timbul keinginan untuk jadi working classnya orang Amerika. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin karena influence musik film-film luar juga. Pasti influence budaya lah gitu. Di saat mereka juga sangat gencar banget gerilya nge-impor budaya kan gitu. Komoditas utama mereka kan budaya soalnya. Yoi. Gue pengen banget bisa suatu hari ngeliat Indonesia komoditas utama kita budaya sih. Iya dong. Enggak lagi, maksud gue enggak lagi tangible yang kayak beras atau pisang, ya itu tetap oke, it's cool, gitu. I'm proud of it. Cuman menurut gue next level dari peradaban tuh yang kita ekspor udah wujudnya nggak wujud gitu, budaya gitu budaya, kan. Iya. Yang sebenarnya sekarang udah dipelajarinnya gila-gilaan di Europe gitu kan. Yes. Kan kalau misalnya lu pengen belajar tentang budaya Indonesia, lu ke Europe aja. Iya banyak sekarang kuliahnya. Gitu, gitu. Banyak banget, gue ngeliat tuh yang kayak di liputan di TV atau apa, bule nih. Bisa kromo inggil gitu. Yoi. Gila banget. Caur kan. Maksudnya malah dia lebih advance dibandingin kita gitu. Mempelajarin budaya kita sendiri. Makanya gue takut lama-lama tergeser gitu budayanya. Iya. Budaya kita budaya K-pop gitu. Terus budaya kita gak punya budaya lagi. Asli. Bugil lah kita. Bugil. Damn man. Without discrediting di K-pop. Gue juga dengerin K-pop. Iya. Gue juga gitu. Gue juga dengerin K-pop. Cuman kenapa gak kita punya budaya yang sangat kaya terus kita bisa sama-sama kita lestarin dan kita pelajarin. Yes, setuju. Kayak rap-rap di Ambon men. Gokil. Yang emang
gue sempat ceritain Bang Rido. Iya. Gue sempat ketemu rapper dari Ambon. Iya. Bang Rido minta jadwal, gue minta jadwal dong. Yang kosong cuma 1 hari. Iya. Sisanya dia manggung di Amsterdam, di Mauni. Gokil. Tapi gak pernah kedengeran di Jakarta. Iya, ini keluar lah gitu iya, kedengarannya. Jadi maksud gue lama-lama tuh jadi local heroes-nya yang karena pandemi juga. Iya. Darboy Gang, ya, NDXAK. Iya, NDXAK. Jadi local heroes yang mencuat gokil gitu. Dan itu it's a good move menurut gue. It's a good move gitu. Jadi kita yang di Jakarta juga gak boleh lupa soal tradisi. Yeah, roots kita gitu. Yeah, gak boleh ngeliat keluar gitu. Bener. Ya maksud gue kayak sesimpel. Mungkin kalau buat gue gitu, salah satu reference rap gue buat dapetin relevansi kehidupan Jakarta urbannya ya. Benyamin. Dia rapper kan hitungannya buat gue ya gitu. Rekaman rusak. Kalau lagu ini rekaman rusak. Gila banget men. Gila banget. Cuman main lagu terus aduh salah lagi. Tapi dimasukin plat dimasukin gitu. Gokil makanya maksud gue gitu. Dia beneran bisa nge-reflect kehidupan urban Jakarta gitu. Dengan meleduk lah segala macam. Bener. Dengan sense yang sangat ini orang Jakarta gitu. Lo tahu gitu ini gak mungkin bule gitu. Ini gak mungkin orang Jawa Timur gitu. Kayak gue diceritain Leonardo Ringo. Lo tau gak sih? Enda Henresa bikin lagu tentang Pamulang. Pulang ke Pamulang. Itu masuk ke grup komplek gue. Pecah. Jadi bapak-bapak tuh pride gitu. Gue orang Pamulang gitu. Keren sih menurut gue. Ada hyper lokal konteksnya di situ. Bener. Gitu. Dan sebenarnya itu masih belum terlalu menjamur ya bisa gue bilang. Mulai gitu di Indonesia. Karena kalau kita ngeliat di Amerika, mereka tuh hyper lokal banget. Bahkan mereka kadang representnya bukan New York, Brooklyn. Ibaratnya lo di sini berarti represent Bekasi. Togogan. Gitu. Lo dari represent kecamatan gitu loh maksud gue. Gitu. Ya sukses sih orang-orang yang represent kecamatan tuh. Keren banget. Gokil banget kan gitu. Itu yang sebenarnya harus kita tiru gitu loh. Semangat untuk nge-represent identitas kitanya. Dulu ada satu album judulnya Kisah Pasar Baru. Dari? Yang nyanyi Bing Slamet. Terus yang nyanyi juga ada Sam Saimun, Nuri Satridjo, Teresa Zen. Siapa lagi satu lagi tuh. Bikin satu album gitu. Covernya Pasar Baru gitu. Pasar Baru? Iya. Lagunya tentang Pasar Baru. Pecah. Bagus banget. Terus Arjuna Jakarta ceritain tentang, gue setiap hari naik tram ke kota. Habis itu gue ngeliat lo naik Fiat. Gitu-gitu. Aduh keren banget nih Jakarta habis. Bener. Urban ya. Urban habis. Tapi maksudnya beneran terrefleksikan gitu loh. Kehidupan dan identitas. Dan dianya gitu keluar gitu dalam musiknya. Pecah sih men. Nah ini dari tadi kan kita serius banget bahasannya nih lumayan nih. Ini kita mau main games nih dikit nih. Oke. Oh ibu dak rupiah. Gua mau ngingetin nih. Jangan lupa untuk follow Instagram Volix di @volix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel YouTube kita di Volix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi nih nonton podcastnya, oke? Dah. Ini gamesnya namanya Would You Rather. Oke. Jadi lo harus milih di antara 2 opsi, lo harus pilih satu. Dan opsinya nggak kayak tadi ya, berat-berat banget ya. Ini enteng-enteng ini. Kita mulai ya. Pasangan lupa tanggal ulang tahun lo, atau lo salah manggil nama pasangan lo. Wajib. Pasangan lupa tanggal ulang tahun gue. Santai gila. Lo orang yang celebrate birthday gak? Enggak. Atau ya udah aja. Ya udah banget gue sama birthday gitu. Kalau lo sendiri tapi on a birthday what you do? Biasanya. Walaupun lo tapi gak celebrate tapi pasti biasa kan setiap orang di hari ulang tahun ini lumayan punya kebiasaan tersendiri. Lo? Kalau gue di studio aja tetap gitu seperti hari-hari yang lain gitu. Gue kadang-kadang nulis surat buat diri gue sendiri gitu. Oke. Itu gue lakuin dari umur 14 tahun kayaknya. It's been long. Iya, jadi harapan-harapan di tahun ini yang semoga bisa terus terjalan gitu. Itu sih. Lo lewatin dengan lebih introspektif berarti ya? Iya. Gile. Yang ketiga, ketahuan selingkuh atau ngegap pasangan selingkuh? Ngegap pasangan selingkuh. Kenapa sih? Iya. Gimana ya? Gak tahu, gue bisa jadi lebih
bisa inspirasi aja buat gue gitu. Kayak bisa jadi bumbu bensin buat gue nulis gitu. Dibanding lo yang ke-gap ya. Bingung banget ya. Gak ada hasilnya gitu. Gak ada lagu gitu. Aku ke-gap selingkuh kan gak ada lagu. Gak mungkin gitu. iya. Kalau misalnya lagu tentang ngegapin selingkuh kan dalam banget. Baby Romeo shit. Iya. Tragic love gitu. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Lihat masa depan atau balik ke masa lalu? Lihat masa depan. Why man? Menurut gue masa lalu nggak ada hal yang harus disesalin gitu ya. Dengan semua kejadian yang udah terjadi gitu. Jadi ya lo tahu lo salah misalnya. Ya perbaikin diri lagi biar nggak salah ke depannya. Gitu. Jadi lebih ya lo tau lagi Frank Sinatra yang My Way. My Way, I Did It My Way, yes. Iya, so itu lagu gue banget gitu. Kayaknya gue nanti mati, sebelum mati gue lagu nyetel lagu itu deh. Itu ya. Karena jadi jilo-jilo ya. Iya. Regrets I have a few, but then again, too few to mention. Too few to mention. Iya, keren banget sih itu. Iya parah. Terus yang bikin anak umur 18 tahun dulu Polanka. Polanka masih 18 tahun atau 24 gitu. Masih muda banget ya. Udah bisa seintrospektif itu ya. Oke gitu. aja terus Polanka gak cocok nyanyiin. Terus Frank Sinatra yang nyanyiin. Gokil tuh. Lagu gokil. Orang itu gokil. Tapi gue baru ngerasain itu lirik itu sedalam ini sih. Regrets I have few, but then again too few to mention. Iya kan. Iya. Kayak ke depan sih. Gokil. Nice banget sih. Pecah. Iya kan? Pecah. Lalu dilanjut ke pertanyaan kelima. Lose the love of your life atau lose $100 million? Lose $100 million lah. Lebih mending itu. Kenapa lu nanya kayak gitu? Enggak kan lucu aja kan. Kenapa lu nanya? Lu lebih mending itu. Kenapa $100 million juga gede juga sih. Gue menjadi mikir gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya the love of my life kan bukan seharga. Gak bisa dihargai dengan apapun gitu. Bro. Iya. Gue lebih milih lose $100 sih. Tinggal dicari lagi. Iya maksudnya. Gue lebih milih sama the love of my life. Iya uang hilang bisa dicari lah ya. Yoi. Bener sih. Walaupun 100 juta, $100 million. $100 million. Gede juga. Nyarinya, masalahnya lo udah dapet nih. Kalau hilang tuh nyarinya gimana lagi nggak tahu sebenarnya. Cuman at least you have the love of your life gitu loh. Iya sih. Lo bayangin tuh. Iya. Kalau lo bayangin kayak lo kehilangan love of your life. Menurut gua $100 million juga would be obsolete sih. Gak ada ininya. Gak ada artinya juga. Gitu. Wouldn't bring you joy anymore ya. True. Di saat terutama duit lo udah limitless gitu. True. Kecuali mungkin kalau kita lose our love of our life nih ya. Terus kita gak pernah punya $100 million nih. Cuma punya 100,000 rupiah. Terus tiba-tiba dapat $100 million. Mungkin bisa jadi joy di saat itu gitu. Bisa jadi gitu. Seenggaknya joy-joy yang sementara lah gitu. Masih dapat gitu. Yeah. Cuman kalau lu udah punya terus kehilangan itu gak ada artinya banget gitu jadinya buat gue. Benar-benar setuju. Terus yang keenam, karir balik ke nol lagi atau nyoba pekerjaan baru? Nyoba pekerjaan baru kali ya. Ada pekerjaan baru yang lo kepo gak in mind? You've done music. Yeah. You've done acting. You've done radio announcing. Apalagi nih yang udah nih lo? Apa ya? Yang mungkin kita gak tahu. Memahat kah mungkin? Gak ada lagi. Gak ada sih. So far di situ-situ doang. Cuman gue pengen banget jadi chef. Oke. Lo demen masak tapi? Demen masak gue. Gue kayak suka sotoy gitu kalau masalah makanan gitu. Oke. Terus gue pengen coba bikin kedai rumah makan gitu sendiri. Iya. Terus gue yang masak segala macam gitu. Itu kayaknya. I could see that, yeah. I could see that. Iya serius. Kelihatan gitu loh maksudnya. Bisa-bisa gue lihat itu lo di situ gitu. Gue langganan. Nanti makannya gue kasih racing dikit. Nah kalau lu sendiri tapi makanan favorit lo apa? Indonesia, rawon sih, gue suka banget rawon. Rawon best, sama gado-gado. Gado-gado best ya. Gado-gado gila sih best. Pokoknya semua makanan Indonesia bumbu kacang tuh menurut gue nge-cheat. Susah fail gitu loh. Iya, tahu tek. Udah kalau ada bumbu kacang tuh seenggak enaknya kena ketelen gitu. Iya. Tapi ada bumbu kacang yang gak enak juga. Apa tuh dia? Yang lu tau gak sih ketoprak ada yang enak, ada yang gak enak. Ada anyep gitu. Anyep gitu kan, bumbu kacangnya kayak kurang gitu. Bumbu kacang yang enak tuh kalau misalnya gula Jawanya bagus gitu. Pas, iya. Pas. Gitu. Terus
kental gitu ya. Kecapnya nasional gitu. Yoi, Ya kan? creamy gitu. Creamy gitu. Mantep. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Jadi bapak rumah tangga atau karir musik stagnan dan gitu-gitu aja? I'd rather be bapak rumah tangga. Iya. Karena gue udah jadi bapak rumah tangga sekarang. Iya, ngeluarin duit juga ya. Iya, gue kayak gini juga akhirnya kan. Gimana sih jadi bapak rumah tangga? Waduh, capeknya hilang kan. Kalau misalnya balik rumah gitu. Capeknya hilang gitu. Lihat keluarga gitu. Beneran apa ya, remedy banget gitu ya buat lu berarti ya. Untuk pulang ke rumah ngeliat keluarga lo dan nurturing keluarga lo. Ya dulu kan gak mau pulang ya. Sekarang kayak pulang gitu. Emang dulu ada fase yang sering banget di luar ya, bahkan kayak jarang balik. Iya, gitu. Zaman-zaman gue pacaran kan segala macam. Oke, masa muda lah ya. Masa gitu. muda. Sebelum berkeluarga bisa gue bilang. Iya. Jarang pulang segala macam. Sering di luar. Dan sekarang bikin lo lebih pengen di rumah nih. Iya. Terus ini terakhir. Impoten atau reinkarnasi jadi badak? I'd rather be badak. Sans ya, badak. Bodoh amat. Yang penting gue masih bisa. Ngaceng. badak mah tetap ngaceng ya? Yoi. Badak habis. Badak habis. Pas. Nah sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan dari netizen nih. Oke. Dari Budak Rupiah, dari penonton kita. Yang pertama tadi udah gue tanyain. Itu dari @aliavi, semua aman tadi sudah terjawab. Semua aman, all good. And Ardito is heading into a new direction. A new way, a new chapter, comeback Israel. Yeah man, cheering on you on that gitu loh. Sangat senang melihatnya. Thank you Bas. So much. Terus dilanjut kepada pertanyaan Jovan DRTNA. Kesan-kesannya Mas? Kesan-kesan apa nih? Kesan kemarin lah pastilah. Kemarin nih, pas ketilang ya? Iya. Sekolah. Oh sekolah. Pas sekolah, kesan-pesannya ya satu proses di hidup yang seru ya ternyata. Gue gak mau itu terjadi lagi. Enggak usah. Gak usah. Jangan. Iya gitu. Cuman gue ketemu banyak orang yang baru. Gue ketemu sama pengalaman-pengalaman orang yang mereka gak tahu malam itu mereka akan di situ gitu. Who would have thought ya. Iya kan siapa yang anak-anak umur yang masih muda gitu. 19 tahun gitu. Lu nyangka gak sih lo ada di sini gitu? Enggak bang. Coki ketemu lu Coki? Coki ketemu. Nah ini pertanyaannya berarti terjawab nih dari @vr.snn. Ketemu Coki enggak? Ketemu dong, gue belajar ngelawak gitu sama Sedap. dia. Lumayan nih jadi benter-benter manggung. Lumayan banget. Terus gue curhat banyak juga sama Coki. Yes. Tentang kehidupan pribadi ya. Terus habis itu dia juga dia kan jadi kayak ketua kelas ya. Sedap. Jadi ketua kelas gitu, jadi COD. Ketua kelas. Abang-abangan. Dia banget gitu, maksud gue bisa ngelihat banget dia di posisi itu gitu. Asli, dia jadi COD gitu. Jadi lu sekretnya gitu ya. Jadi kayak dia COD yang oke, dia COD yang gokil. Gitu menurut gue. Yang bisa ngatur rumah tuh sebegitu kerennya gitu. Sebegitu fairnya gitu. Coki oke banget. Nice. Terus itu ada, ini seru nih, dari Willy Rahman. 3 lagu terbaik sepanjang masa menurut Abang. 3 lagu terbaik sepanjang masa. All time. My Way pasti itu. Tadi lu udah bilang, lo bahkan itu pengen jadi eulogy lo. Iya banget. Yang kedua, Mondo Gascaro. Menurut gue ya, Butiran Angin kalau gak salah. Kalau gak salah ya, bentar gue cek dulu. Judul pastinya? Judul pastinya. Butiran Angin benar. Butiran Angin. Itu lagu bagus banget. Mondo Gascaro. Terus. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, Ombak Samudra kali ya. Lagunya itu ada. Lo tau penyanyi zaman dulu namanya Oslan Hussein, itu ada di albumnya Oslan Hussein. Gue gak tahu ini BTW tapi anyway. Judulnya Ombak Samudra. Oke banget tuh lagunya. Ada di YouTube ada. Ombak Samudra. Iya yang upload Johnny Kemot. Itu soalnya yang paling bagus kualitasnya itu. Oke, sampai apa lo? Kalau ngupload Kalau nggak Johnny Kemot, Pak Dede Cipta Mas 61. Yoi, sampai apa lo username-nya? Kalau jadul-jadul gitu gue harus cari tuh. Karena lo emang digging juga ke arah sono. Yoi. Benar. Terus kita lanjut ke pertanyaan dari NADSSS. Apa yang lo pikirkan untuk jangka ke depannya?
Yang gue pikirkan untuk jangka kedepannya. Lo orang yang maksud gue sebelum lo jawab ini pertanyaan yang panjang dan deskriptif dan esai banget gitu. Lo tuh orang yang mikirin masa depan sampai jauh banget gitu. Atau yang sekelihatnya aja. Kayak misalnya sekarang album. Ya udah sampai album aja dulu, nanti setelah album lihat lagi ke depannya apa gitu. Atau lo yang langsung yang grand vision das 50 tahun ke depan gitu. Gak bisa gue gak bisa kayak gitu sih. Gue step by step gitu orangnya. Gue tuh kayak ya satu album habis itu mungkin 1 dan 2 album ke depannya gue akan mikirin gitu. Yang gitu-gitu sih. Gue bukan orang yang bisa ngeliat jangka waktu 20 tahun lagi gue pengen bisa punya rumah di Menteng. Gitu. Impossible man. Gitu. Jadi menteri dong. Jadi menteri. Gue pengen lagu gue dipakai. Itu Wonderful Indonesia. Drone gitu gue bilang. Drone kan. Aduh enggak sih. Tapi beneran berarti ya jangka yang lo lihat tadi sekelihatnya ya berarti ya. Kayak kalau misalnya gue analogikan lo jalan di hutan depan gelap. Ya beberapa langkah di depan aja yang bisa lo lihat ya itu lo jalanin. Iya, cek tipis. Ada jurang enggak? Oh enggak, jalan lagi. Cek lagi gitu-gitu. Bukan yang lo maksain robos kegelapan di depan sana apa gitu. Pelan-pelan aja. Just for today. Kalau di rehab tuh namanya just for today. Just for today. Yoi. Keren. Just for today. Lo hidup untuk hari ini aja dulu. Carpe diem banget tuh. Nice. Just for today. Just for today itu lo belajar dari pengalaman ini? Kemarin sekolah? Iya. Atau memang sebelumnya udah lo orang yang menerapkan just for today dalam kehidupan? Enggak lagi, gue belajar dari dalam lagi. Sehari dulu, seminggu, terus setiap waktu gitu. Misalnya mau ibadah gitu. Yeah. Yaudah sehari dulu deh. At least 5 waktu misalnya. Terus itu yaudah sehari bisa nih. Besok bisa ya. Yaudah sehari lagi. Yeah. Terus seminggu, tiba-tiba gak kerasa seminggu. Setiap waktu lama-lama gitu-gitu. One day at a time ya? One day at a time. Itu kan kayak lo micromanage. Sebenarnya menurut gue itu lumayan obat overthinking. Karena kan generasi sekarang kan overthinking banget nih bro kan. Ya. Anxiety kan. Karena mikirnya kejauhan dan lumayan pengen mengontrol variabel-variabel yang gak bisa lo kontrol juga gitu. Ya itu aja bisa ngobatin pecandu. Gimana orang sober ya? Yoi. Just for today. Just for today. One of the highlight of what happened. Yeah, and what will be one of the highlight of this episode. Yeah. Just for today. Buat lo yang semua nonton, one day at a time. One day at a time. True. Bener ya? Jangan memaksakan. Bener. Lagian waktu juga konsep fiktif kan sebenarnya. Gak ada sebenarnya gitu loh. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu adalah, ini seru nih. Mas Tok, cara nyalurin perasaan yang lo rasain jadi sebuah bait yang puitis itu gimana? Gue selalu kalau bikin lagu tuh gue selalu tiba-tiba keluar aja gitu baitnya. Hooknya gitu sama atau verse-nya gitu. Jadi dari situ habis itu gue telah lagi apa yang kira-kira bisa masuk gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita mikirin tentang hal itu terus, kejadian yang sedih misalnya, keluar tuh kata-kata yang jadi key. Terus baru setelah itu kita jabarin lagi. Sama lah kayak bikin lirik. Pada umumnya gitu. Iya. Seperti itulah. Cara menumpahkan dada lo lah gitu. Blah gitu menjadi tulisan. Iya, dan diksi, kan banyak diksi Indonesia yang kita gak tahu ya. Yes. Dan sekarang ada internet gitu, mungkin banyak kayak sinonim-sinonim kata yang kita gak tahu mungkin. Benar. Bisa cari di internet gitu. Benar. Dan kita belajar lagi dari situ kan kita jadi belajar lagi. Kalau di lagu-lagu yang lo bilang di previous album lo, di previous karya lo nih, apakah seperti itu juga prosesnya? Enggak. Gue langsung jabarin aja semuanya. Dengan apa yang gue tahu gitu. Makanya diksi gue tuh rada sempit di album-album gue yang lama. Cuman yang sekarang, oke, gue pengen sinonim kata ini, yang rima gue cari. Diksinya apa gitu. Yang bagus. Oh, ini ternyata sebuah kata ya gitu. Gue jadi tahu. Jadi sembari belajar bahasa Indonesia lagi cuy. Gitu. Hal yang susah ternyata. Ya lo kembali menggali lagi, digging lagi. Dan lo jadinya learning new things juga every day. Yoi. Which is a good thing gitu. Dimana kita memang harus learn new things every day kan. True. Untuk album Wijaya Kusuma, Kusuma ya? Kusuma. Wijaya Kusuma fun fact itu salah satu toko kue langganan gue di Medan. Wijaya Kusuma? Iya. Enak banget kue basahnya cuy. Serius loh? Yoi cuy. Lo kalau ke Medan lo harus beli kue di Wijaya Kusuma berarti. Oke, ayo. Itu bisa Wijaya jadi... Kusuma tuh nama jalan juga. Dulu awal gue belajar motor, trek-trekan di sana. Oh lo trek-trekan juga lo dulu? Trek-trekan dulu. Pakai motor rumah. Iya. Katre.
Gue gak nyangka tapi lu maksudnya juga melewati masa trek-trekan dan lain-lain. Kan maksud gue Ardito kan kayak apa? Kebayang gak maksud gue tapi kan? Gue SMP di apa namanya negeri, atar geng gitu, nongkrong deketin abang-abangan, segala macam tuh gue sempet tuh. Ngelewatin masa-masa klasik remaja Indonesia. Remaja Indonesia pasti dong nongkrong. Itu yang skip mungkin di generasi sekarang. Iya. Nongkrong nggak di warung gitu. Enggak, di TikTok. Yes. Atau di coffee shop gitu. Yes. Nongkrong di warung tuh kan pasti, itu kan apa jadi kayak filosofi gitu lah. Iya. Filosofi ya gitu, lu bertanya gitu. Nongkrong di warung, minum frutang gitu ya kan. Iya. Itu kayak berpikir gitu, lu bertanya-tanya gitu, kenapa langit biru? Iya sih, gak ada juga sih nongkrong. Sedap. Iya tapi bertanya gitu, kenapa gue nongkrong di sini terus ya gitu. Apa sih yang sebenarnya gue cari? Iya, apakah rasa cubanya berbeda? Oh ternyata karena ibunya baik gitu. Kenapa ibunya baik sih? Oh, ternyata karena ibunya sering minjemin uang atau ibunya sering boleh diutangin. Iya. Gitu-gitu. Lu jadi apa ya, gali ke dalam lah juga ya. Ternyata nongkrong butuh ya. Butuh banget kan? Menurut gue. Karena itu kayak nge-shape whoever we are juga ya gitu. Karena buat gue ketemu orang tuh sebenarnya sama kayak baca buku. Benar. Learn new things gitu. Karena terkadang kayak misal gitu gue hari ini ngobrol sama lu. Ada banyak hal-hal yang luput gue lihat ternyata lu lihat pakai mata lu. Dan sekarang gue baru nyadar, oh iya ya kenapa gue gak pernah ngelihat itu. Atau jangankan hal yang gak pernah gue lihat. Misalnya lu ngelihat ini dengan cara yang berbeda atau dari angle yang berbeda. Itu bikin gue yang kayak kenapa gue gak pernah lihat itu dari angle yang berbeda gitu. Iya itu menarik sih. Menarik banget. Kayak filmnya Wong Kar-wai kan gitu terus. Dari perspektif lain ke perspektif lain. Iya ganti-ganti kacamata terus gitu loh. Menarik banget sih. Dan gue senengnya maksudnya di album ini lo kembali ke Indonesia. Ya. Kayak seakan-akan lo habis tur dari luar nih ya. Lo selalu pulang ke Indonesia. Nah cuma maksud gue di sini harapan gue gitu gue ingin melihat si Ardito Pramono yang tadi bahkan gue baru tahu ini lo dulu sempet trek-trekan. Yang lo sebenarnya Indonesia banget gitu. Abis. Pol-polan gitu kan maksud gue ya. Indon mentok gitu sebenarnya gitu ya. Iya. Yang gue tangkap karena kan gue baru kenal lo hari ini gitu. Yang gue tangkap dari previous album lo gitu dan si citra yang keluar dari itu terlepas itu mungkin intentionally atau unintentionally atau mungkin secara subconscious juga yang gue tangkap tuh kayak sangat jauh gitu. Iya. Kebayang lah gue. Lo mikir gue tuh kayak apa sebenarnya gue kebayang banget lagi. Nangkep kan maksud gue kan. Ngerti. Kayak wah ini rumahnya di Kebayoran nih. Ya gak usah mikir besok gimana kan. Tinggal Den sarapannya Den. Gitu. Terus ada jus jeruk gitu. Jus jeruk sama roti kan. Sama roti. Aku duluan ya mah. Aduh enggak lagi gue kayak gitu banget. Kayak Mas Boy gitu kan. Mas Boy asli. Aduh gue timur banget lagi. Gue anak timur aja. Duren Sawit pride gue. Yoi. Buaran gue, komplek gue tuh depan kuburan gitu. Yoi. Jadi anak-anak selatan nih teman-teman gue yang mau ke rumah gue tuh mager. Jauh banget nih bos. Jauh banget ya. Tapi gue selalu ke sini karena emang kerjanya kan di sini. Di sini benar. Fasilitas juga biasanya ada di sini dan lain-lain segala macam. Habis. Itu sih yang gue seneng di Wijaya Kusuma. Itu keluar gitu loh. Representasi lo sebagai Ardito as a whole person di situ keluar gitu loh. Bukan Ardito yang difilter atau Ardito yang di set sedemikian rupa gitu. Betul. Iya lagi. Very happy man to see it man. Thank you so much mas. Beneran lo, inilah gue gitu. Yoi, Indonesiana. Keren. Album udah keluar, single udah keluar. Ada plan selanjutnya gak nih? Plan selanjutnya menebarkan album ini sih, menyanyikan lagi album ini ke panggung-panggung berikutnya. Dan gue akan ada konser juga di Jogja nanti. Konser tunggal lo? Konser tunggal. Keren. Jogja, kenapa di Jogja gak di Jakarta konser tunggalnya? Jakarta kan udah kemarin tanggal 14. Terus lanjut Jogja, habis itu nanti Surabaya, nanti Bali. Nanti. Oke ini rangkaian tour lo ya? Rangkaian tour lah. Tergantung yang mau sponsorin nih. Pas ya. Amin ya. Yang pas lobang aja. Yoi. Rencana mah ada, pengen di sini. Yang mau nampung lah nih siapa nih? Bener. Ardito Pramono, it's been a great talk man. Thank you so much for coming by. Thank you so much for your time. Thank you so much for Thank you so much for the insight. Yeah. Dan Budak Rupiah jangan lupa untuk nonton episode kita yang lain. Karena yang lain pasti seru-seru. Karena gak mungkin gak seru. Bye. Halo gue Ardito Pramono, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton episode Viniar selanjutnya. Bye.